Batas akhir pengerjaan refleksi kompetensi diperpanjang. Kabar gembira Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru dimanapun kita berada, bahwa di laman PMM terdapat notifikasi kabar gembira tentang batas akhir pengerjaan refleksi kompetensi diperpanjang. Sebelumnya, sebagaimana diketahui bahwa pengerjaan refleksi kompetensi itu pada 31 Januari 2024. Namun, pada laman guru.kemdikbud.go.id, batas akhir ini pengerjaan refleksi kompetensi diperpanjang, sehingga Bapak Ibu bisa menyelesaikan asesmen refleksi kompetensi hingga pada bulan Juni tahun 2024. Nah, bagi Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan tentang apa itu refleksi kompetensi dan bagaimana cara mengerjakannya, Bapak Ibu bisa langsung masuk dengan akun Belajar ID kepada akun atau PMM dengan akun dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, silakan Bapak Ibu jika sudah masuk pada laman PMM dan menemukan tentang notifikasi ini, Bapak Ibu bisa klik sehingga dapat memahami tentang diperpanjangnya masa kompetensi ini, pengerjaan refleksi kompetensi hingga bulan Juni. Nah, di sini Bapak Ibu mulai refleksi dapatkan hasil capaian Bapak Ibu sebelum 1 Juni 2024. Jika Bapak Ibu belum mengerjakan, maka Bapak Ibu bisa klik mulai di sini. Nah, jika Bapak Ibu belum atau sudah mengerjakan, maka Bapak Ibu akan mendapatkan semacam ini, notifikasi bahwa Bapak Ibu sudah menyelesaikannya. Nah, jika Bapak Ibu ingin memulai, tinggal klik tombol mulai. Persoalannya, apakah Bapak Ibu memahami apakah refleksi kompetensi itu? Mari kita klik di sini Bapak Ibu ya, tentang refleksi kompetensi. Nah, refleksi kompetensi merupakan bentuk pengenalan diri berupa asesmen yang ditujukan atau memiliki tujuan untuk merefleksikan dan mengukur kompetensi pendidik atau guru sebagai dasar perencanaan pengembangan diri. Tentu saja pengembangan diri yang berdampak pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan mengikuti refleksi kompetensi di PMM ini, berarti Bapak Ibu akan mendapatkan rekomendasi belajar. Apa yang akan dipelajari sesuai dengan rekomendasi dari PMM. Dari 4 kompetensi tersebut berdasarkan level kompetensi yang dimiliki Bapak Ibu sekalian. Ini tentu saja sesuai dengan model kompetensi Perdirjen GTK ya, 26 tahun 2023. Namun demikian Bapak Ibu, ini sangat penting untuk dipahami biar Bapak Ibu tidak salah memaknai tentang refleksi kompetensi. Bahwa refleksi kompetensi ini sama sekali tidak sama dengan uji kompetensi guru atau UKG. Nah, perlu dipahami bahwa kalau UKG itu sebenarnya menjadi tolok ukur kemampuan dan kompetensi dasar pendidik. Kemudian apa refleksi kompetensi? Kalau refleksi kompetensi dapat menjadi alat ukur dan apakah kompetensi yang dimiliki pendidik saat ini sesuai dan berpusat pada peserta didik. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, refleksi kompetensi ini tidak berdampak secara langsung terhadap jenjang karir Bapak Ibu, kenaikan pangkat maupun nilai rapor pendidikan. Ini perlu dipahami. Jangan khawatir dengan mengisi refleksi kompetensi, karir
kenaikan pangkat maupun nilai rapor pendidikan tidak berdampak secara langsung. Namun demikian, dengan mengikuti refleksi kompetensi, Bapak Ibu akan mendapatkan rekomendasi untuk belajar meningkatkan kemampuan dan kompetensi kita masing-masing sebagai guru. Nah, pertanyaannya, siapa sebenarnya peserta refleksi kompetensi ini? Nah, berdasarkan di PMM ini, peserta refleksi kompetensi itu adalah pendidik atau guru yang telah memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, yang harus melaksanakan refleksi kompetensi adalah guru dengan status PNS, bukan kepala sekolah, di bawah naungan Kemdikbud-Ristek, termasuk CPNS, P3K, atau PNS yang diperbantukan, termasuk dari golongan 3A sampai 3B, 3B, 3C ke 3D, 4A, 4B, 4D, 4E. Ini Bapak Ibu menjadi sasaran dari peserta atau menjadi peserta dari refleksi kompetensi, baik dari guru ahli pertama, guru ahli muda, guru ahli madya, dan guru ahli utama. Namun demikian juga masih ada yang ditanyakan seputar refleksi kompetensi ini. Pertanyaan yang biasa ditanyakan, apakah refleksi kompetensi itu wajib? Nah, ternyata refleksi kompetensi tidak wajib. Namun, sangat disarankan dilakukan agar bisa membantu Bapak Ibu mengenali diri sebagai pendidik dan meningkatkan kompetensi serta mengembangkan potensi sebagai pendidik ataupun guru. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertanyaan lain juga banyak dimunculkan. Di sini misalnya berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan refleksi kompetensi. Jadi untuk mengerjakan refleksi kompetensi ini bergantung masing-masing kompetensi ya, dengan pertanyaan memiliki jumlah pertanyaan yang sama. Jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan waktu Bapak Ibu sendiri untuk mengerjakan seluruh kompetensi sampai periode yang ditentukan. Artinya pengerjaannya fleksibel, bergantung Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu semuanya. Nah, ini juga ada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Mengapa guru PNS non-KS yang bisa mengerjakan kompetensi? Nah, karena substansi dari model kompetensi telah dikembangkan dan tersedia sesuai regulasi hanya untuk guru saja. Jadi ini karena guru memiliki kompetensi pedagogi, kemudian kepribadian, sosial, dan profesional, maka guru menjadi sasaran dari refleksi kompetensi di PMM ini. Namun demikian pertanyaan lain juga ada Bapak Ibu, misalnya apakah refleksi kompetensi sama dengan UKG, apakah refleksi kompetensi mempengaruhi jenjang karir, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu untuk belajar lebih banyak, silahkan dapatkan link untuk belajar ini di deskripsi di bawah channel, atau Bapak Ibu bisa menuju laman PMM-nya masing-masing. Nah, demikian Bapak Ibu dari Pak Gurupedia. Semoga bermanfaat. Tetap melaksanakan refleksi kompetensi. Salam hebat, salam bahagia. Terus membantu channel ini semakin berkembang dengan kualitas dengan cara subscribe, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.